ke saraf, dilanjutkan ke mata. Ya, di mata inilah terjadi manipulasi gambar yang menghasilkan ada cahaya atau ada penampakan seperti apa. Sebenarnya itu hanya ada di pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya sini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidong di Ghost Hunter. Malam hari ini saya akan membahas seputar dunia gaib. Tidak semua orang percaya adanya jin di dunia ini. Mereka yang masih bertanya apakah mereka itu ada atau tidak. Banyak orang meragukan keberadaannya. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Sebenarnya itu menurut iman masing-masing. Semua itu menurut keyakinan kita masing-masing. Kalau pendapat saya, mereka itu sebenarnya ada. Kenapa? Karena ada beberapa ilmuwan yang menjelaskan keberadaan mereka, ada juga yang meragukan. Kamu penasaran? Mari kita bicara sambil duduk. Sebenarnya begini. Ya seperti itu. Saya belum menjelaskan ya. Oh iya. Di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan jin itu ada. Tapi yang jadi permasalahan kan di sini kan di Indonesia itu banyak yang percaya adanya kuntilanak, pocong dan yang lain-lain kan. Kalau menurut Kitung Tungprut, orang yang saya percaya, sebenarnya contoh soal seperti ini. Ada orang percaya bahwa pohon itu dihuni oleh sesuatu begitu. Nah, aura ketakutan saat melintasi pohon itu diserap oleh energi yang ada di situ, kemudian energinya itu berubah menjadi semacam energi untuk mewujudkan, memperlihatkan wujud seperti itu. Blank. Ada 3 jenis pewujudan. Yang pertama itu yang di artikel yang saya baca itu ort. Ort itu ya perwujudan sebuah seperti pantulan cahaya. Itu ort. Yang kedua yaitu seperti sekilasan cahaya. Sekilasan cahaya mak pesat. Enggak gitu maksudnya. Ya sekilasan cahaya set gitu. Yang ketiga itu yang paling berwujud itu sebenarnya mereka itu tidak terlihat. Mereka itu ya namanya makhluk halus kan enggak terlihat. Kalau terlihat namanya makhluk kasar dong. Ya kan? Mereka itu menyerap energi ketakutan kita yang mereka ubah menjadi energi pepsoden, energi yang masuk ke dalam pikiran kita. Terus pikiran kita itu berkonek ke mata kan. Nah, ini sebenarnya genjutsu. Apa? Genjutsu. Seperti genjutsu. Energi dari otak yang dikirim oleh makhluk supranatural, bukan supra drug loh, supranatural, supra standar. Ya, mereka itu mengirimkan energi ke otak, kemudian diproses
ke saraf, dilanjutkan ke mata. Ya, di mata inilah terjadi manipulasi gambar yang menghasilkan ada cahaya atau ada penampakan seperti apa. Sebenarnya itu hanya ada di pikiran kita. Pernah dengar cerita nggak? Ada dua orang, yang satu bisa melihat, yang satu enggak. Nah, itu kan mungkin karena yang satu itu ketakutan, dan yang orang satu itu enggak takut. Jadi orang yang enggak takut itu enggak ada pengaruhnya. Soalnya kan mereka itu sebenarnya manipulasi di dalam pikiran kita. Seperti itu. Ya, benar. Manusia diberi 5 indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Yang pertama, gangguan dari makhluk gaib itu biasanya di pendengaran. Indera pendengaran itu sama seperti di mata. Mereka itu menyerap energi ketakutan kita dan mengubah energi tersebut menjadi sebuah suara. Tetapi suara itu sebenarnya nggak ada. Suara itu hanya ada dalam pikiran kita. Jadi intinya, entah mereka menampakkan diri, yaitu indera penglihatan, kemudian indera pendengaran melalui suara-suara gaib, indera perasa melalui sentuhan, indera peraba melalui sentuhan seperti ada yang menyentuh kita, indera penciuman ada bau seperti bau anyer atau bau busuk, dan indera perasa mungkin itu juga bisa. Indera perasa biasanya serangannya di dalam, terasa mual begitu. Sebenarnya itu hanya ada di pikiran kita. Kalau kita berani, kita nggak ganggu, ya nggak masalah selama kita positif. Toh apa juga untungnya kita mengganggu, ya kan? Kan kita hidup di dunia ini mencari kebahagiaan. Kok topiknya malah neng dindi ki? Aku jadi kalingan mantan ya. Yalah. Ya teman-teman, saya sudah bersama saudara Jidan. Dia adalah saksi orang yang pernah melihat penampakan. Ya, langsung saja kita dengarkan cerita dari saudara Jidan, seperti apa ceritanya. Monggo Mas. Jadi gini Gus, pada suatu hari itu kan saya pulang dari Jagongan. Iya. Yaitu ngepasi malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Iya. Itu saya ditinggal sama teman-teman saya. Dan saya itu pun pulang itu lewat Papringan. Papringan. Nggih. Maksudnya Itu loh. Rumpun bambu. Oh, rumpun bambu itu loh. Ya, nah, iya. Terus dan sampainya di situ. Dan tiba-tiba itu turun hujan. Wow. Dan kebetulan ada sebuah gubuk tua. Dan saya pun mengiup di situ. Mengiup. Berteduh maksudnya. Berteduh, oh, ya, berteduh di situ. Jam berapa itu? Jam 10. Jam 10. Jam 10. Habis pulang dari Jagongan itu. Nah, jam 10. Jam 10. Terus? Lah, pas saya mengiup di situ kan, itu kan saya kesepian ya. Iya. Saya ya iseng-iseng lah buka HP situs itu loh. Situs? Iya, situs. Situs apa? Jangan netting dong, Gus. Saya tuh buka situs jual beli burung. Oh, tak kira. Saya kira situs anu apa ini? Sensor. Iya, terus lanjut. Dan saking apa ya, keasikan itu loh main situs-situs, buka situs burung. Itu ternyata aku udah hampir 2 jam di situ, Gus. Berarti
Jam 10, 11, jam 12 di situ. Iya. Sampai jam 12. Dan saya pun khawatir Gus, kan hari mulai gelap malam itu loh, Iya. larut malam. Saya pun bertekad untuk hujan-hujanan lari gitu. Nekat berarti. Iya, nekat. Dan saat saya nekat itu saya lari, terus saya kepleset. Terpleset di situ. Iya, terpleset karena letong. Ada letongnya. Letong itu apa? Letong itu kalau bahasa Indonesia itu kotoran sapi. Oh. Nah, saya jadi malu Gus disuruh Gus. Nah, ini penampakannya di mana? Lah, habis itu Gus, habis itu kan saya terpleset. Iya. Untungnya tidak ada orang toh di situ. Kan Iya. sekarang sepi, udah malam pula. Iya. Itu ada orang-orang ketawa itu loh. Suara orang ketawa. Iya, suara orang ketawa. Padahal nggak ada orang di situ ya. Enggak ada, kan udah malam. Dan terus kan saya cari di kanan kiri. Saya lihat ke belakang, ke atas, enggak ada Gus. Nggak ada. Iya, tapi pas di atas pohon apa itu maun yang besar itu loh, kamu tahu kan? Iya. Itu ada Gus, Ada apa? godong. Ada godong. Saya kira penampakan. Lah ini ceritanya penampakannya di mana? Wah, Ya itu tadi apa? orang ketawa itu. Itu bukan penampakan ini. Apa Gus? Apa ya? Wah, itu belum disebutkan di buku. Kalau penampakan kan wujudkan, Wujud. mewujudkan. Kalau suara namanya apa ya? Masa pendengaran? Entah Gus, tapi itu ada suara orang ketawa Gus. Ya, terima kasih ya sudah Iya Gus. mau diwawancarai ya. Iya, lah ininya mana Gus? Nanti di belakang. Oh, iya udah Gus. Ya udah, yuk. Ya. Motor duiten.